Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Primadona bersama saya Nindi. Dan sesi ngobrol kesehatan kali ini saya akan ditemani oleh Dokter Prima, yaitu kakak sepupu saya sendiri sebetulnya. Dan pada kali ini kita akan mengobrol dengan tema menopause. Mungkin tema menopause ini tidak hanya berguna buat teman-teman yang wanita ya, tapi juga kaum pria tuh perlu tahu nih pengetahuan tentang menopause. Dan tanpa menunggu lama, yuk kita langsung aja nih tanya-tanya ke Dokter Prima, atau boleh lah ya saya sebutnya panggilnya Mbak Asti gitu. Iya, ya Mbak ya. Boleh. Jadi gini Mbak Asti, jadi kan teman-teman ini terutama yang perempuan ya suka penasaran banget nih terkait menopause, dan mungkin sangat perlu untuk tidak hanya untuk yang sudah menopause, tapi juga mungkin yang sedang mempersiapkan nih di umur-umur yang mungkin sudah menuju ke umur menopause, ingin tahu menopause itu apa, atau mungkin gejala-gejalanya. Pertama kita mungkin pengen tahu ya Mbak Asti, istilah atau definisi gitu ya menopause yang benar itu seperti apa ya, tidak hanya yang kita tahu mungkin sudah berhenti period atau menstruasinya atau apa. Ada nggak penjelasan yang mungkin lebih detail atau lebih medis begitu yang nanti mudah gitu dipahami oleh teman-teman semua? Oke Nindi, teman-teman, untuk yang menopause ini kira-kira usianya adalah kurang lebih 45 sampai 55 tahun. Dan untuk arti dari menopause sendiri adalah berhentinya siklus menstruasi pada wanita untuk selamanya, di mana sebelumnya pernah mengalami siklus menstruasi yang teratur tiap bulannya. Tetapi dalam 12 bulan terakhir ini adalah menstruasinya berhenti atau terjadi amenorrhoe seperti itu. Kalau gitu amenorrhoe itu apa ya Mas? Ya berarti tidak menstruasi lagi. Nah gitu ya, itu berarti sudah masuk ke siklus menopause gitu. Ada nggak Mbak tahapan-tahapan sampai menuju menopause, atau mungkin nanti ada setelah menopause? Iya, kalau tahapannya itu ada pramenopause, kemudian menopause, dan pasca menopause. Kalau pramenopause berarti sebelum menopause ya. Itu kira-kira antara 3 sampai atau 4 sampai 5 tahun sebelum menopause. Jadi itu ada gejalanya. Sebelum menopause ada gejalanya juga. Ya, jadi tanda-tandanya misalnya menstruasi tidak normal atau tidak teratur ya. Bukan tidak normal tapi tidak teratur. Misalnya bulan Januari menstruasi, kemudian Februari tidak, ya, mens lagi April misalnya, mens lagi Mei, tapi Juni tidak. Nah itu tidak teratur. Itu sudah tanda-tanda atau gejala dari pramenopause. Tetapi setelah masuk ke menopause, akhirnya menstruasinya berhenti. Kemudian tahap dari pasca menopause berarti 4 atau 5 tahun setelah menopause. Gitu. Seperti itu sih tahapnya ada 3 gitu. Baik. Kemudian tadi gejala sudah ya Mbak, gejala menopause, tapi orang-orang tahap-tahapnya juga. Kemudian apakah gejala-gejala ini itu yang dirasakan gitu ya Mbak ya, atau yang terjadi itu sama nggak antara satu dengan yang lainnya? Iya, memang kalau gejala menopause itu antara satu orang dengan orang yang lain itu beda. Walaupun kita sudah punya sederet gejalanya menopause ini nih gitu, tapi satu dengan yang lain tidak sama gitu ya. Misalnya ada yang merasakan hot flashes, itu perasaan seperti panas di muka, leher, kemudian dada. Kemudian ada yang merasakan berdebar-debar ya, kemudian merasakan mual, kelelahan, susah tidur ya, kemudian sembelit. Nah itu beberapa macam gejala dari menopause. Tapi satu dengan yang lain tidak sama. Misalnya satu orang ada yang mempunyai gejala hanya berdebar-debar saja atau tidak bisa tidur ya. Kemudian yang lainnya belum tentu dia bergejala seperti ini, tapi ada yang merasakan misalnya kok cepat lelah ya, moodnya sering berubah-ubah, misalnya cepat marah,
depresi dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak sama gitu. Baik, lalu terkadang tuh ada nggak Mbak, selain dari umur ya, maksudnya memang memasuki umur menopause, ada nggak mungkin faktor-faktor lain yang mempengaruhi menopause atau jangan-jangan ada faktor yang memicu nih menopause ini bisa terjadi lebih cepat? Bisa sih. Jadi menopause itu biasanya normal kan 55 tahun ya umurnya. Nah, ini ada juga yang bisa mempercepat atau bisa memperlambat misalnya seperti itu. Misalnya keturunan. Nah, kalau memang orang tuanya atau ibunya menopause-nya itu dini atau terlambat, itu juga bisa menurun ke anaknya yang perempuan. Kemudian penyakit juga seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga gaya hidup. Misalnya ada yang perokok terus-menerus ya, berlebihan. Itu juga rokok kan mengandung nikotin ya. Nah, nikotin itu akan mempengaruhi metabolisme estrogen. Ya, jadi menstruasinya akan tidak teratur. Kemudian ada juga yang kebiasaan minum alkohol yang terus-menerus dan berlebihan. Nah, itu juga akan mempengaruhi metabolisme vitamin D. Jadi penyerapan kalsiumnya juga akan berkurang. Massa tulangnya jadi berkurang juga. Akhirnya beresiko menjadi osteoporosis. Nah, itu. Dan juga ada lagi yang sering minum kopi terus-menerus dan berlebihan, itu juga bisa mempengaruhi kerja hormon adrenalin. Dan hormon adrenalin ini juga mempengaruhi aktivitas kerja otot jantung sehingga akan memompa darahnya semakin meningkat dan aliran darah ke seluruh organ akan meningkat juga. Dan biasanya ini berpotensi menjadi hot flashes gitu, yang tadi saya sebutkan. Oh, baik, menarik sekali ya teman-teman. Tadi kita sudah mengetahui kira-kira umur berapa nih biasanya pada wanita akan menopause, kemudian tahapannya dan gejala ya Mbak ya, gejala, kemudian mungkin ada faktor apa yang mempengaruhi. Selanjutnya ini pasti yang paling ditunggu-tunggu sih sama teman-teman Mbak Asti. Ada tips nggak untuk mungkin teman-teman yang sedang menyambut masa menopause, untuk menyiapkan begitu ya Mbak, persiapan, dan mungkin yang sudah memasuki masa menopause, mungkin ada tips-tips? Iya, sebelum tips ya, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada pernah dengar menopause dini, ya kan? Menopause dini atau terlambat. Kalau menopause dini itu terjadi pada usia kurang dari 40 tahun. Cukup muda ya Mbak ya? Ya, betul. Kemudian ada juga yang menopause-nya terlambat. Ya, tadi kan normalnya kira-kira antara 45 sampai 55 tahun. Nah, kalau terlambat berarti lebih dari umur 55 tahun. Nah, itu ya. Terus tadi pertanyaan dari Nindi, tipsnya apa sih? Nah, tipsnya itu kita melihat dari gejalanya tadi ya. Supaya tidak bergejala atau mengatasi gejala tadi itu adalah menghindari kebiasaan minum alkohol, kopi yang berlebihan atau merokok ya. Kemudian berolahraga. Olahraga ada dua. Jadi pertama menggerakkan badan supaya menguatkan otot dan tulangnya. Kemudian ada juga yang tadi kan ada gejala yang perubahan mood ya. Cepat marah gitu ya, depresi ya, nggak bisa tidur. Nah, ini yang paling penting yoga. Nah, yoga itu bisa menenangkan pikiran, jadi mengendalikan emosi. Kemudian yang terakhir nih, harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin D, kalsium ya, kemudian vitamin E maupun serat ya. Itu pada makanan misalnya tahu, tempe, ya, susu kedelai ya. Kemudian kenapa kok harus makan serat? Karena tadi gejalanya ada juga yang mengalami sembelit, ya, sembelit gitu. Nah, itu makanya konsumsi makanannya harus diperbanyak seratnya gitu. Seperti itu sih. Baik, mungkin ini terakhir nih Mbak, ini mungkin pertanyaan aku sendiri sih. Tadi tips-tips tadi ada nggak kira-kira mulai dari kapan sih kita harus menyiapkan gitu ya, atau
sedini mungkin atau mungkin kalau buat aku yang umurnya belum 30 nih, terus kayak apa aku dari sekarang sudah menyiapkan atau aduh nanti aja deh menjelang 40 atau setelah gejalanya timbul, atau ada nggak Mbak? Iya, paling tidak menyiapkannya dengan gaya hidup yang sehat ya, seperti tadi ya kan. Makanannya juga harus diperbaiki gitu ya, supaya menopausnya itu sesuai dengan umurnya. Dan kemudian, nah Nindi kan umurnya kurang dari 30 nih ya, berarti masih lama ya, insya Allah masih lama. Berarti nanti pada saat kalau ada gejala seperti itu tadi yang saya sebutkan, yang Mbak Asih sebutkan tadi, misalnya umurnya sudah 50 tahun ke atas ya, ada debar-debar, ada mungkin ini jangan-jangan sudah masuk ke menopause ya. Atau tadi misalnya kok menstruasinya sudah nggak teratur, misalnya umur 45 ya, atau 48 lah sudah tidak teratur, jangan-jangan mau menuju ke menopause. Jadi ya nggak usah khawatir, pasti kita semua wanita pasti akan mengalami, tapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Beda-beda gitu. Iya betul, seperti itu. Ya. Ya ampun, menarik sekali ya teman-teman. Hari ini kita ngobrolnya satu topik yang suka terkadang kurang nih dibahas gitu, terkait menopause. Dan tadi Mbak Asti juga udah sharing ya dengan kita bagaimana tipsnya menyambut menopause maupun post menopause. Kemudian juga sudah sharing gejala-gejalanya. Jadi teman-teman di rumah sudah mungkin bisa melihat ya, mengira-ngira nih mungkin kapan dan bagaimana harus mengatasi gejala-gejala tersebut supaya pra dan postnya ini teman-teman tetap sehat gitu ya Mbak ya, tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi kesehatan lainnya. Baik, terima kasih Mbak Asti, hari ini menarik sekali ngobrol kesehatan kita ya terkait menopause, dan insya Allah semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Demikian ngobrol kesehatan tentang menopause kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Primadona Channel serta share ke teman-teman kalian. Dan juga kalau teman-teman ada request topik untuk kita bahas di ngobrol kesehatan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Primadona Channel di primadona_channel. Sekian sesi ngobrol kesehatan kita kali ini, dan sampai jumpa di ngobrol kesehatan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.